Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu Persekutuan Gereja Indonesia justru menyurati Kemenak untuk merevisi materi buku pendidikan agama Islam yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Alasannya justru di dalam buku tersebut telah menyinggung penjelasan tentang Taurat ataupun Injil, karena dianggap barangkali berkemungkinan besar justru berseberangan dengan apa yang mereka ketahui ataupun berseberangan dengan pendapat mereka. Bagi kita kaum muslimin, ini adalah merupakan sebuah perbuatan yang justru telah melewati batas, telah melampaui batas-batas toleransi. Kita ini umat Islam, seorang muslim justru wajib untuk berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Haram hukumnya untuk meragukannya, haram hukumnya untuk mengubahnya, sehingga meragukan ajaran Islam, merubah ajaran Islam, atau justru meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip ajaran Islam itu bisa membatalkan keimanan seorang muslim. Bahkan bagi kita seorang muslim wajib hukumnya untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, sehingga mengingkari terhadap tauhidullah, kemudian mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku bahwasanya Allah itu melahirkan, mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilahirkan, maka pemikiran-pemikiran yang seperti ini, akidah yang seperti ini adalah akidah yang batil. Pelakunya itu adalah seorang kafir. Karena sesungguhnya di dalam Qomus Mu'jamul Wasit disebutkan al-kafir la yu'minu bil wahdaniyati awin nubuwati awir risalati aw bi thalathatiha. Kafir itu adalah tidak iman terhadap keesaan Allah, tidak iman terhadap nubuah Muhammad Rasulullah, dan tidak iman terhadap risalah Islam atau terhadap salah satu ketiganya. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita, kitab suci Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kebenaran yang bersifat pasti, kebenaran yang bersifat mutlak, benar. Makanya oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW pernah menegur Umar bin Al-Khattab, manakala zaman dahulu Umar itu justru masih tetap saja memegang lembaran kitab Taurat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, apakah Anda masih ada keraguan di dalam hati? Apakah masih ada di dalam Taurat itu ajaran-ajaran yang suci lagi murni? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau kana ahi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i. Ini kata Rasul kepada Umar, seandainya saudaraku Musa itu masih hidup, maka haruslah yaitu tetap untuk mengikuti ajaranku. Oleh karena itu, kita dilarang untuk mengikuti, dilarang untuk meyakini kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Karena sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran itu telah diubah oleh para rahib-rahib mereka, telah ditambahi, telah dikurangi, sehingga hilanglah keasliannya. Kalau hilang keasliannya, maka hilanglah kesuciannya. Ini bukan tanpa alasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka, kata Allah. Kemudian mereka mengatakan ini dari Allah supaya mereka memperoleh keberuntungan yang sedikit. Celaka bagi mereka, kata Allah, yang menulis kitab dengan tangan mereka, dan celaka bagi mereka yang mengerjakannya. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa hati-hati terhadap berbagai pemikiran-pemikiran yang mencoba untuk mengacak-acak akidah dan pemikiran kaum muslimin, mengacak-acak
ajaran kaum muslimin sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Persekutuan Gereja Indonesia. Kita harus senantiasa yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada agama selain Islam yang diridhoi oleh Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.